Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau menyelami inti dari bab 11 sumber yang Anda bagikan. Idenya ini cukup menarik loh. Iya. Kenapa sih jadi masuk akal itu seringkali lebih penting daripada sekedar rasional hitung-hitungan kalau ngelola uang? Kita bakal kupas nih, gimana keputusan finansial kita tuh ya ampun, jarang banget kan cuma soal logika. Pasti ada emosi, pengalaman kita dulu, ego, wah macam-macam. Betul. Nah, misi kita kali ini benar-benar pengen paham kenapa sih pendekatan yang rasanya pas aja gitu secara psikologis, yang bikin kita tahan lama, malah sering ngalahin strategi paling optimal di kertas. Siap ya kita bongkar? Siap. Dan ini penting banget, perbedaan antara rasional, yang seringkali artinya yaitu tadi, optimal secara teori, dan masuk akal, yang lebih ke bisa diterima nggak sih? Bisa dijalanin nggak sih dalam hidup nyata kita yang, ya tahu sendirilah, kompleks. Iya benar. Ini implikasinya gede loh buat cara Anda mikir dan bertindak soal uang. Kita sering mikir keuangan itu angka melulu. Padahal, kayak kata sumbernya, ini lebih mirip psikologi sebetulnya. Setuju banget. Sumbernya ngegambarin ini jelas banget. Keputusan uang gede itu jarang banget diambil sambil melototin spreadsheet dengan tenang gitu. Haha, iya. Lebih sering kejadiannya ya di meja makan pas ngobrol sama keluarga atau di ruang rapat kantor. Di situ kan banyak faktor ya. Kayak sejarah finansial kita sendiri, pandangan kita soal dunia ini gimana. Ego, kebanggaan. Nah, itu dia. Ego, kebanggaan, bahkan rayuan marketing, semua campur aduk. Dan faktor-faktor ini dirangkai jadi semacam cerita gitu ya. Cerita yang kedengerannya masuk akal buat orang itu sendiri. Meskipun mungkin buat orang lain kayaknya aneh atau nggak logis. Persis. Contoh paling gampang yaitu, orang penghasilan pas-pasan beli tiket lotre. Nah, itu dia. Secara rasional kan kayak buang-buang duit ya. Peluang menangnya kecil banget. Kecil banget. Tapi kalau dilihat dari kacamata masuk akal mereka, itu mungkin satu-satunya cara yang terjangkau buat beli harapan. Mimpi kecil gitu, buat ngerasain gaya hidup mewah yang cuma bisa mereka lihat. Oh, jadi bukan soal hitungan peluang ya, tapi beli emosi, beli harapan. Iya, lebih ke situ. Membeli emosi harapan. Dan ini kan nunjukin pentingnya ngerti motivasi di baliknya. Nah, ini nyambung nih ke contoh menarik lain dari sumbernya. Soal Harry Markowitz. Dia kan dapat Nobel Ekonomi ya, buat teori portfolio modern. Betul. Secara teori rasional, wah, dia pasti paling jago dong bikin portofolio paling efisien. Harusnya begitu kan, logikanya gitu. Tapi, coba tebak apa yang dia lakuin sama uangnya sendiri. Gimana tuh? Dibagi rata. 50% obligasi, 50% saham. Udah gitu aja. Loh, kok nggak pakai rumus canggihnya sendiri, padahal dia pakarnya loh. Nah, itu dia. Pas ditanya kenapa, jawabannya simpel banget. Dia pengen meminimalisasi penyesalan di masa depan. Oh, Dia tahu kalau pasar saham anjlok parah, terus dia kebanyakan di saham, atau sebaliknya, pasar saham naik gila-gilaan tapi dia cuma sedikit di saham, wah dia bakal nyesel banget. jadi dia cari aman secara emosi ya? Persis, alokasi 50-50 itu mungkin nggak paling optimal secara matematis, tapi itu cara dia biar bisa, tidur nyenyak. Itu keputusan yang sangat masuk akal secara psikologis buat dia, bukan rasional murni. Wah, dalam banget itu contohnya. Jadi optimalisasi emosi ngalahin optimalisasi angka. Dan pola pikir masuk akal ini kan, kayak kata sumbernya, muncul dalam banyak bentuk lain ya di investasi. Bener banget. Sumbernya juga nyebutin beberapa contoh lain. Pertama ada yang namanya home bias, bias kandang. Oh, suka sama yang lokal-lokal gitu ya? Iya, jadi investor cenderung kebanyakan invest di pasar saham negaranya sendiri, padahal kalau mau rasional soal diversifikasi resiko, ya bagusnya sebar ke seluruh dunia kan? Betul, betul. Tapi kenapa gitu? Ya karena rasa kenal sama perusahaan lokal, berita lokal, ekonomi lokal, itu ngasih rasa nyaman secara psikologis. Jadi masuk akal buat mereka, karena bikin lebih pede buat tetap investasi, daripada takut sama pasar global yang asing, terus malah nggak jadi investasi sama sekali. Jadi rasa nyaman ngalahin teori diversifikasi. Oke. Terus soal investasi spekulatif gimana? Kan banyak tuh yang suka day trading atau milih-milih saham sendiri. Nah, ini contoh kedua. Banyak orang sebetulnya tahu kalau day trading, jual beli cepat,
atau milih saham satu-satu, itu risikonya tinggi banget. Secara rasional, ya bukan strategi bagus buat kebanyakan orang. Iya, sering dengar gitu. Tapi sumber kita bilang, ngalokasiin sebagian kecil aja dari portofolio buat main ginian, itu bisa jadi masuk akal. Loh, kok bisa? Karena itu bisa kayak ngilangin gatel, muasin keinginan buat ikutan aktif, spekulasi, atau ngerasa pinter nebak pasar. Oh, jadi kayak disalurin dikit gitu ya? Iya, dengan nyalurin dorongan ini ke dana secuil, investor mungkin jadi lebih bisa ngebiarin sisa portofolio utamanya yang gede dan udah diversifikasi itu tenang aja. Kerja buat jangka panjang. Nggak tergoda diutak-atik terus. Kayak kartu pengaman psikologis gitulah. Menarik, menarik. Jadi ngelola dorongan nggak rasional dengan cara yang masuk akal biar nggak ngerusak rencana besarnya ya. Ada lagi nggak contohnya? Ada. Yang ketiga, soal investasi di perusahaan atau produk yang kita suka secara pribadi. Oh, misalnya suka sama produk A terus beli sahamnya gitu. Iya, semacam itu. Secara rasional kan mungkin kita harusnya pilih saham ya murni lihat valuasi, fundamental, potensi untung, bodo amat suka produknya atau enggak. Angka doang. Tapi beli saham perusahaan yang misinya kita dukung atau produknya kita pakai dan kagum, itu bisa jadi masuk akal. Kenapa? Coba bayangin pas pasar lagi gonjang-ganjing, investasi anjlok. Waduh, panik pasti. Nah, rasa keterikatan emosional itu, rasa percaya sama perusahaannya, sama visinya, itu bisa ngasih kita kekuatan ekstra buat bertahan. Nggak buru-buru jual karena panik. Kekuatan bertahan ini kan sering jadi kunci sukses jangka panjang, dan itu datangnya dari koneksi yang masuk akal secara emosi, bukan cuma angka dingin. Wah, ini benar-benar nunjukin sisi manusianya ya dalam investasi. Jadi kalau kita rangkum nih, inti pelajarannya apa dong? Apa kita harus cuekin rasionalitas? Bukan dicuekin sih, tapi lebih ke sadar sama batasannya. Intinya, kayak yang ditekankan di bab 11 sumber kita, rencana finansial paling hebat dan rasional sekalipun ya percuma aja kalau kita nggak bisa jalanin secara konsisten dalam jangka panjang. Nah, konsistensi ini yang susah. Betul. Dan konsistensi itu sangat dipengaruhi sama psikologi kita. Kita kan punya emosi, punya bias, punya kebutuhan sosial, pengen dihargain lah, nggak mau ngecewain pasangan lah, atau ya sesimpel pengen tidur nyenyak kayak Markowitz tadi. Strategi finansial yang masuk akal itu strategi yang ngakuin dan mengakomodasi semua realita manusiawi ini. Strateginya mungkin nggak 100% paling top di atas kertas, tapi cukup bagus buat dijalanin terus-menerus, ngelewatin naik turunnya pasar dan hidup. Makanya pemahaman psikologi itu sering lebih penting daripada ngerti fisika atau matematika murni dalam mengelola uang. Oke, jadi tujuannya bukan jadi robot investor yang logikanya sempurna ya, tapi lebih nemuin pendekatan yang paling masuk akal buat diri kita sendiri. Yang cocok sama karakter kita, toleransi risiko kita, tujuan hidup kita. Tepat. Pendekatan yang bikin kita bisa tetap pegang rencana, bahkan pas pasar lagi bikin deg-degan. Persis. Pada akhirnya, sukses finansial jangka panjang itu lebih banyak ditentuin sama perilaku kita. Bisa sabar nggak, disiplin nggak ambil keputusan aneh pas lagi takut atau serakah. Daripada seberapa pinter kita di sekolah atau seberapa rumit strategi kita. Perilaku ya kuncinya? Iya. Nemuin irama investasi yang masuk akal buat Anda, yang bisa Anda jalanin dengan relatif tenang, nah itulah kunci buat bertahan dan akhirnya berhasil dalam permainan investasi jangka panjang ini. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng ya, buat pendengar semua. Coba deh, ingat-ingat lagi keputusan finansial penting terakhir yang Anda ambil. Keputusan itu murni lahir dari hitung-hitungan angka dan logika rasional, atau lebih didorong sama apa yang rasanya masuk akal, nyaman, dan bisa Anda jalani saat itu dengan semua kondisi hidup Anda? Pertanyaan bagus itu. Dan kira-kira apa nih implikasinya buat cara Anda ngambil keputusan finansial ke depannya? Semoga bermanfaat ya obrolan kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.